Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, seneng banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi. Ini aku awali kegiatan aku dengan ngambilin batu kerikil nih ya teman-teman. Ini aku ambil batu yang putih-putih gitu loh teman-teman, buat ngisi vas bunga aku yang udah aku beli beberapa waktu yang lalu. Aku tuh udah lama banget pengen ngisi ini ya, tapi mager banget gitu ya teman-teman mau keluar. Tapi hari ini tuh alhamdulillah teman-teman rajinnya itu kumat gitu ya. Jadi ya udah deh, aku awali dulu pagi hari aku dengan ngisi si vas bunganya. By the way teman-teman, ini tuh kebun yang di halaman ini tuh udah ditabur pupuk ya teman-teman biar subur. Cuman memang untuk si bibitnya itu belum dibeli gitu ya. Insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu pengen nyariin bibitnya gitu loh teman-teman yang jual di pasar. Kami tuh udah pengen beli sama Pak suami, cuman sekarang tuh sering hujan teman-teman. Sedangkan pasar yang ada jual bibit itu adalah pasar Jumat yang bukannya itu sore hari sampai malam hari gitu. Jadi sekarang itu kan kalau udah sore sampai malam tuh sering hujan, alhasil ya belum jadi-jadi gitu ya. Semoga lah nanti secepatnya bisa kebeli bibitnya gitu ya biar ditanamin. Rencananya sih teman-teman aku sama Pak suami tuh pengen nanam cabai aja gitu ya. Di situ palingan nanti di tepi-tepinya pengen aku tanemin daun singkong aja. Karena kayak sebelum-sebelumnya nanamin terong, tapi malah kami tuh nggak doyan terong teman-teman. Pokoknya semoga aja lah ya teman-teman, semuanya itu bisa lancar, nantinya bisa kebeli bibitnya dan ditanam juga secepatnya, amin. Oke deh, kita balik ke videonya teman-teman. Ini beberapa hari yang lalu aku sebenarnya udah geser-geser di dapur ya teman-teman. Tapi hari ini tuh aku tuh pengen geser posisinya lagi, mengubah sedikit posisinya. Karena aku ngerasa teman-teman posisi yang sekarang tuh kayak belum srek aja gitu ya. Makanya ya udah deh, mumpung hari ini aku tuh pengen nata-nata juga si bunga yang udah aku isi tadi vasnya, bunga tulip yang waktu itu aku beli ya. Sekalian aja di sini tuh aku mau nata-nata lagi teman-teman dapur aku gitu ya. Walaupun mungkin dari kalian bakalan ada yang bilang geser-geser terus bosan segala macam ya, mau gimana ya teman-teman, aku nggak serak ya aku geser-geser gitu ya. Alhamdulillah teman-teman tenaganya masih full banget ini ya. Jadi buat geser-geser segini mah nggak perlu tenaga tambahan juga bisa gitu. Ini tuh tadi ya awalnya yang bikin aku tuh pengen geser-geser teman-teman, itu tuh juga ada sebabnya, bukan semata-mata karena aku tuh pengen geser-geser aja. Karena kebetulan teman-teman ini tuh tadi ada bau bangkai gitu loh teman-teman, dan ternyata itu ada cicak yang mati gitu. Aku tuh udah nyari-nyari sana sini teman-teman, nggak ketemu gitu ya. Jadi ya udah deh, aku tuh mikir sekalian aja aku geser-geser di dapur, siapa tahu nanti cicaknya itu ketemu gitu. Dan alhamdulillah itu sebenarnya ketemu ya teman-teman cicaknya. Dia itu tuh kejepit gitu loh teman-teman di dekat si lemari sini gitu ya, di bagian bawah gitu. Maksudnya lemari yang warna biru ini, tapi yang pas posisinya itu yang di tempat larbak ini sebelum yang aku geser tadi gitu ya. Nah itu di situ teman-teman cicaknya itu mati di bagian bawah, kejepit gitu ya. Jadinya ya ini tuh sekalian aja deh aku geser-geser biar kayak lebih biar kayak lebih sekalian aja mencari posisi yang jauh lebih pas gitu. Tadi juga ya teman-teman pas aku tuh lagi bener-bener beraktivitas di dapur ini geser-geser, pas lagi berantakannya banget gitu ya dapur aku, ternyata kakak ipar aku itu datang teman-teman. Bukan kakak ipar aku yang biasa dekat rumah aku ya, ini tuh kakak ipar aku yang agak jauh teman-teman rumahnya. Dia itu kalau berkunjung ke sini tuh ya sesekali doang gitu ya. Dan dia itu kebetulan lagi datang berkunjung pas ngelihat dapur aku tuh berantakan, ya Allah. Kadang suka heran sendiri nggak sih teman-teman, di saat rumah kita rapi malah nggak ada tamu, nggak ada orang yang berkunjung gitu ya. Tapi pas lagi berantakan, kenapa tiba-tiba tamu tuh ada, ya Allah.
Sampai kakak ipar aku tuh nanya ya, loh kenapa semuanya kok berantakan katanya gitu ya. Aku bilang tadi nyariin cicak mati gitu. Tapi alhamdulillah sih karena udah ketemu gitu kan. Karena kalau misalnya ada cicak mati itu ya teman-teman, ya Allah risih banget teman-teman baunya itu loh. Makanya pas aku udah kecium baunya gitu ya, pas Pak Sami udah berangkat kerja langsung degercep. Aku tuh nyari geser sana geser sini gitu teman-teman. Malah nggak ketemu gitu ya. Pas udah geser-geser si lemari ini barulah ketemu, alhamdulillah ya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku mau nata-nata juga di bagian sini nih teman-teman. Di bagian si lemari ini ya, lemari Pak suami sebelumnya. Ini tuh kalau misalnya dikasih stiker warna pink marmer gitu mungkin pasti cantik ya teman-teman. Cuman ya itulah ya, belum lagi kesampaian untuk beli stikernya gitu ya. Karena kemarin itu aku udah nemu stiker yang pas. Tapi malah ongkirnya tuh lebih mahal dari harga stikernya gitu. Dan aku nyari yang daerah dekat-dekat tempat tinggal aku gitu ya, kayak daerah Medan, Pekanbaru gitu. Malah aku tuh belum nemu teman-teman stiker yang aku mau gitu. Jadi ya udahlah ya, nunggu dulu lah sampai benar-benar dapat stiker yang sesuai. Karena kan kalau stiker itu nggak mudah ya dibongkar pasang ya teman-teman. Jadi memang sebaiknya cari yang benar-benar sesuai gitu. Kalian lagi pada apa nih teman-teman semuanya? Tim yang suka geser-geser, ayo angkat tangan teman-teman. Ayo kalian bersuara di kolom komentar. Mungkin juga saking emak-emak itu tuh doyan geser-geser ya, sampai suami itu pada ngomel ya. Karena kemarin tuh aku ada baca komen gitu ya teman-teman, dia tuh seneng banget geser-geser. Tapi kadang tuh sering diomelin suami, katanya tuh jadi sering ngeluh sakit badannya gitu ya, masya Allah. Dulu aku juga gitu teman-teman, cuman makin kesini tuh ya udah aku nggak ngeluh lagi sama Pak suami sakit pinggang atau sakit badan pegel-pegel gitu ya. Kalau misalnya aku ngerasa pegel ya udah aku istirahat aja biar nggak diomelin sama Pak suami. Dulu juga awal-awal aku ngonten teman-teman, Pak suami tuh sering banget protes gitu ya kalau misalnya aku tuh geser-geser posisi. Kadang dia tuh suka kaget gitu ya, pas pulang kerja udah berubah gitu ya. Makanya sampai pernah dibilang sebaiknya kamu itu balikin aja rumah ini gitu ya, atapnya ke bawah dan lantainya yang ke atas gitu ya. Mungkin Pak suami tuh saking udah udah kesel aja gitu ya ngelihatnya bentar-bentar rumah tuh udah berubah gitu ya. Tapi makin kesini tuh ya udah Pak suami tuh pasrah aja, karena memang tahu hobi istrinya begitu gitu. Karena pas geser-geser kayak gini tuh ya teman-teman, beneran deh teman-teman, itu kayak berasa healing loh buat aku. Ya mungkin bakalan ada yang komen bosan ngeliat segala macam, ya udahlah biarin aja, toh ini juga kan dapurku ya. Dan di sini tuh geser-geser aku juga menggunakan tenaga aku sendiri. Intinya sih teman-teman, walaupun kita sering geser-geser gitu ya, yang penting kita tuh nggak nyusahin orang. Terus juga kita itu yang digeser-geser itu dapur kita gitu, jangan dapur orang, ntar orang marah gitu ya. Kalau dapur kita mah kita mau berbuat apa aja ya udah terserah kita, senyamannya kita aja. Apalagi kalau misalnya kita ngerasa dapur kita itu posisinya belum serak sama kita gitu, ya udah nggak apa-apa digeser-geser aja terus sampai nemu posisi yang pas. Karena kalau misalnya dapur itu udah sesuai dengan yang kita inginkan penataannya, kita juga yang bakalan betah berlama-lama di dapur ya teman-teman. Itu sih menurut aku. Oh ya teman-teman, kalian dari mana aja nih yang udah nonton video aku? Jangan lupa untuk tulis absen di kolom komentar ya teman-teman. Dan kalian juga boleh tulis di kolom komentar kalian lagi ngapain pas lagi nonton video aku. Aku tuh sepertinya membutuhkan keranjang seperti keranjang yang pink itu ya teman-teman, sekitar beberapa pieces gitu ya, buat naruh perintilan-perintilan kecil, karena itu tuh nggak ada tempatnya gitu ya. Nah kalau misalnya keranjang yang warna pink yang bagian atas itu kan terlalu kecil gitu ya, terus juga terlalu rendah, jadi kayak kelihatan berantakannya gitu ya. Nanti deh kalau pas aku ke Toserba lagi teman-teman, aku tuh pengen beli keranjang yang warna pink seperti yang keranjang motif rotan gitu ya teman-teman. Mungkin beli sekitar 2 atau 3 pieces atau mungkin 4 pieces gitu ya, biar bisa buat naruh-naruh barang-barang yang mungkin kecil-kecil gitu ya, jadi biar nggak terlalu berantakan kelihatannya. Tapi ya gitu ya, belum tahu kapan teman-teman ke Toserba lagi gitu ya, karena biasanya kalau aku mau ke Toserba gitu harus ngajakin Pak Su gitu ya. Jadi udah ntar aja kapan Pak suaminya itu mau diajakin.
Oke teman-teman, nah tadi bagian sudut yang dekat meja makan tadi udah beres. Di sini aku lanjut ke area meja kompor. Di sini aku juga mau rubah sedikit penataannya, tapi sedikit doang sih. Terus juga sekalian dibersih-bersihin perintilannya ya teman-teman, karena ini tuh udah kotor banget. Jadi ini aku lap-lapin gitu ya. Resiko ya teman-teman kalau misalnya punya perintilan yang serba digantung, yang tidak tertutup gitu ya tempatnya. Nah itu banyak debu. Jadi kayak minimalnya itu seminggu sekali itu wajib banget buat dibersihin. Nah di sini aku mau rubah untuk penataan dapur ini, aku mau pindahin untuk rak-rak kecil ini ke bagian sini aja, biar bagian yang sebelah sana itu lega ya teman-teman. Jadi mau motong-motong apa gitu itu lebih enak gitu kan. Pokoknya buat nyiapin masakan itu berasa lebih lega. Makanya di sini aku mau nyoba nata-nata dulu nih teman-teman untuk rak-raknya ini di bagian sini. Aku sih juga udah beli teman-teman, udah mesan gitu ya rak yang bertingkat gitu ya. Cuman aku mesannya itu setelah aku nata-nata isi dapur ini teman-teman. Alhamdulillah baru ada rezekinya gitu ya. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan itu bakalan aku rubah lagi posisi yang dekat meja kompor ini. Nungguin raknya datang sih teman-teman ya, karena memang raknya itu pas aku pesen itu setelah aku nata-nata dapur ini gitu ya. Jadi ya mungkin beberapa hari lagi lah gitu. Kalian tungguin aja ya teman-teman, aku tuh mesen rak apa dan aku nata dapurnya nanti gimana gitu ya, biar lebih bagus aja dan tidak terlalu banyak rak-rak yang kecil. Karena kalau misalnya rak yang besar itu nanti udah datang, rak yang kecil ini mungkin bakalan aku alih fungsikan buat tempat yang lain gitu ya. Jadi nggak aku taruh di sini lagi biar nggak terlalu banyak rak di sini. Buat nata yang tempat kayak gini aja teman-teman itu udah pusing gitu ya. Kayak digeser sana, geser sini gitu ya. Aku yang ngelihat aja itu kayak bingung sendiri gitu ya teman-teman. Masya Allah ini ya, bolak-balik digeser, diturunin, dinaikin, pindah sana, pindah sini. Karena sebenarnya kalau geser-geser itu menurut aku tuh ya buat ngegesernya itu nggak lama teman-teman. Cuman yang lamanya itu ya mikirnya itu di mana posisi yang pas gitu ya. Aku yakin kalian juga setuju gitu. Karena terkadang kita taruh di sini kayak belum pas gitu ya, kita taruh di sana kayak belum pas gitu ya. Jadi kayak geser terus sampai nemu posisi yang kita anggap pas. Mohon maaf kalau misalnya ada kedengaran suara anak-anak ya teman-teman, karena di dekat aku tuh ada anak-anak yang lagi main. Jadi kalau misalnya sesekali kedengaran suara anak-anak itu teriak atau apa, aku mohon maaf banget ya. Sekarang ini tuh aku voice over keseringannya itu pas lagi ada anak-anak ya teman-teman. Karena kalau pas anak-anak lagi tidur, sekarang aku juga ikutan tidur teman-teman, untuk mengembalikan badan yang bener-bener kelelahan banget. Karena memang sekarang ini tuh udah ngerasa lelah banget gitu ya teman-teman. Pengennya tuh sih sehari itu uploadnya sekali aja gitu ya. Tapi ya gitu, kalau aku uploadnya sekali kayaknya tipis kemungkinan buat aku tuh gajian gitu ya. Sedangkan aku masih butuh banget uang gaji dari YouTube buat bayar hutang teman-teman, tuh masih ada 2 kali bayar lagi, bulan 11 sama bulan 12. Jadi aku tuh butuh banget gitu ya. Makanya untuk sekarang ini tuh dikuat-kuatin dulu aja. Apalagi sekarang ini view itu kan lagi turun-turunnya ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener harus memacu semangat terus biar semangatnya itu nggak kendor, biar semangatnya itu nggak down. Ya kalau misalnya untuk sekarang ini tuh untuk mendapatkan gaji yang banyak itu mungkin susah gitu ya teman-teman. Ya setidaknya itu pas-pasan lah ya 1.300.000 yang buat diterima. Kalau misalnya diterima segitu teman-teman tuh udah alhamdulillah banget ya. Setidaknya itu menurut aku setiap gajian itu ya cukup bayar hutang gitu ya, dan bisa ngasih sedikit orang tua, itu udah syukur banget. Nah, di sini aku lanjutin ya teman-teman buat nyapu. Karena kan tadi alhamdulillah udah selesai buat nata-nata, terus juga buat ngelap-ngelap. Alhamdulillah udah selesai. Jadi sekarang tuh tinggal disapu-sapuin aja biar lebih maksimal ya teman-teman. Kegiatan geser-geser dan bersih-bersih di dapur gitu. Pokoknya kalau untuk bersih-bersih di dapur ya, yang step terakhirnya itu pasti nyapu ya teman-teman.
Nah, di sini aku sapu-sapuin aja semuanya, teman-teman. Ini tuh ya banyak banget nih sampah-sampahnya. Ini tuh sampah banyak, terus juga pasir yang lumayan banyak ya. Padahal baru beberapa waktu yang lalu ya, teman-teman, aku tuh geser-geser gitu ya. Terus sudah nyapu-nyapu dan bersih-bersihin di bawah-bawah meja, di bawah-bawah kolong gitu. Tapi ini malah hari ini tuh Masya Allah udah banyak lagi ya, teman-teman. Itulah ya teman-teman keuntungan kita itu geser-geser gitu ya menurut aku. Jadi kayak area-area yang jarang kejangkau gitu ya, itu bisa sekalian kita bersihkan gitu ya. Kalau bisa, kalau ada tenaganya dan kalau sanggup ya teman-teman, kayak ya minimal sebulan sekali lah teman-teman, kita itu menurut aku sih perlu geser-geser posisi untuk sekalian bersih-bersih untuk yang lebih maksimalnya. Di luar itu cuaca tuh lumayan terik ya teman-teman, makanya ini tuh silau banget ya untuk dibuka pintunya. Makanya kalau pas beberes gini tuh enaknya tuh pintunya ditutup ya, karena kalau misalnya dibuka tuh kayak berasa lumayan silau gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah akhirnya teman-teman selesai juga nih ya, aku geser-geser. Selesai juga aku tuh bersih-bersih di dapur teman-teman. Alhamdulillah seperti ini penampakan dapurnya sekarang. Lebih rapi juga sih teman-teman menurut aku ya. Terus juga pastinya lebih bersih karena kan tadi udah aku bersihin semuanya ya. Alhamdulillah berasa lebih nyaman ya teman-teman untuk dapurnya sekarang ini. Oke, seperti ini ya teman-teman penataan dapur aku sekarang. Gimana menurut kalian? Kasih saran kalian atau mungkin pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, menurut aku sih ini tuh bagus ya teman-teman untuk penataannya. Mungkin aja untuk di area meja yang warna biru ini tuh tinggal ditambahin aja keranjang yang agak sedikit besar atau mungkin yang bertutup gitu ya, biar nggak kelihatan untuk perintilan-perintilan yang kecil-kecilnya. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.